Menantu Super. Bab 2671-2680. Bab 2671 Aula Pengorbanan Bawah Tanah. Ning Yue dan yang lainnya secara alami merasa ada yang salah dengan kata-kata Wang Ximin. Hidup dan mati Han Sanqian tidak diketahui, tapi dia mengemukakan taruhannya kali ini. Namun, ketika dia mengira bahwa dia adalah teman Sanqian dan keberadaan Sanqian tidak diketahui, dia merasa sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu, tetapi dia dapat memahaminya. Saoxia Han mati bersama monster itu untuk menyelamatkan desa kita. Terlepas dari apakah ada taruhan atau tidak, penduduk desa kita akan sangat berterima kasih. Jangan katakan apapun. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, kamu dapat menerimanya kapan saja. Kepala desa tua berkata tanpa ragu-ragu. Oke, nikmatilah. Wang Ximin selesai berbicara, lalu mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya dan menyerahkannya ke tangan kepala desa tua. Kepala desa tua itu memandang Wang Ximin dengan ragu, lalu segera membuka catatan itu. Namun, ketika dia membuka catatan itu, kepala desa tua itu tiba-tiba terkejut, dan bahkan catatan di tangannya mau tidak mau jatuh ke tanah. Lei Gong dan orang lanjut usia lainnya di desa tidak bisa tidak melihat kertas yang jatuh ke tanah. Kertas itu sedikit terbuka, dan samar-samar terlihat sebuah pola di atasnya. Ning Yue dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa polanya, tetapi sekelompok lelaki tua di belakang kepala desa tua itu hampir sama terkejutnya dengan kepala desa tua itu. Siapa kamu? Kepala desa tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wang Ximin dengan panik. Ekspresi Wang Ximin tidak berubah. Kepala desa tua, apakah kamu bersedia mengaku kalah? Kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Kepala desa tua itu langsung marah, tetapi setelah berpikir dua kali, dia mengangguk, Tuan Guntur. Kepala desa, kamu tidak bisa menyerahkan hal seperti itu kepada orang lain. Lei Gong buru-buru membujuknya. Ya, kepala desa, barang ini tidak boleh diberikan kepada orang luar. Di sampingnya, beberapa lelaki tua juga mendesaknya. Masyarakat di desaku harus menepati janjinya, bagaimana bisa mereka mengingkari janjinya? Teriak kepala desa tua tidak puas. Taruhannya adalah Han Sanqian akan kembali dengan monster pasir kuning, atau Han Sanqian akan membunuh monster pasir kuning dan kembali. Sekarang, monster pasir kuning itu sudah mati, tapi Han Sanqian belum kembali. Taruhan ini mungkin tidak kita kalah, kata Lei Gong. Justru karena Han Sanqian gagal untuk kembali dan menggunakan nyawanya sendiri untuk menghilangkan kerugian bagi kami, maka kami harus memenuhi tuntutan mereka. Ini tidak masuk akal, tapi masuk akal, kata kepala desa tua itu dengan marah. Setelah mengatakan ini, beberapa lelaki tua saling memandang dan berhenti berbicara. Oke, saya sudah mengambil keputusan, tidak perlu bicara lagi. Lei Gong, ambil barangnya, kata kepala desa tua itu dengan tegas. Lei Gong menghela nafas, mengangguk, berbalik dan berjalan keluar rumah. Ning Yue dan yang lainnya menatapku, dan aku melihatmu, tetapi mereka terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, Lei Gong bergegas kembali dengan sesuatu yang ditutupi kain hitam di tangannya. Kepala desa tua itu mengangguk dan memandang Wang Ximin, nak, ini yang kamu inginkan. Melihat barang-barang yang dibawakan kepada mereka, penduduk desa banyak berbicara, bahkan mereka tidak tahu apa yang dibawa keluar. Mereka, apalagi Ning Yue dan yang lainnya, semua melihat benda-benda di tangan Lei Gong, yang cukup aneh. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Wang Ximin menginginkan sesuatu saat ini, apalagi apa sebenarnya yang diinginkan Wang Ximin, sehingga kepala desa dan sekelompok orang tua secara kolektif tercengang. Bagaimana orang yang datang dari jauh dan tidak pernah bertopeng bisa mengetahui apa yang ada di desa ini? Ini sungguh aneh dan sulit untuk dipahami. Wang Ximin menatap kepala desa tua itu dan mengangguk, mengangkat tangannya sedikit, lalu langsung menarik kain hitam pada benda itu. Saat kain hitam tiba-tiba terbuka dan debu memenuhi udara, apa yang tersembunyi di bawah kain hitam itu tiba-tiba terungkap kepada semua orang. Bab 2672 Kunci Misterius. Di bawah kain hitam terdapat kotak batu kecil, batunya berwarna gelap dan tampak biasa saja, tinggi dan tidak ada bagian atasnya. Di dalam kotak batu, sebuah kunci terletak dengan tenang di dalamnya. Walaupun kuncinya agak tua, namun tidak berkarat sama sekali. Bahannya sebagian besar terbuat dari batu, dan ada ukiran pola yang sangat indah di atasnya. Badan utamanya panjangnya sekitar 10 cm dan lebar bagian dalamnya 4 atau 5 inci. Dianggap sebuah kunci raksasa. Melihatnya, Ning Yue dan yang lainnya menghela nafas bahwa kuncinya sangat bagus, tetapi mereka juga sangat bingung.
Apa yang membuat kepala desa dan sekelompok tetua berubah pikiran ketika membicarakan hal itu sebenarnya hanyalah kunci belaka. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Ximin dan kepala desa serta yang lainnya dengan aneh, benar-benar bingung. Kepala desa tua itu mengangguk sedikit kepada Lei Gong dan memberi isyarat padanya untuk menyerahkan barang-barang itu. Lei Gong ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya memegang kotak batu itu di depan Wang Ximin. Wang Ximin tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk, dan mengeluarkan kuncinya. Karena kuncinya sudah menjadi milik kita, secara logika kita harus dibawa ke gemboknya kan? Kata Wang Ximin. Begitu kata-kata ini keluar, kepala desa tua dan sekelompok lelaki tua tiba-tiba terlihat sangat jelek. Ximin, sudah cukup. Keberadaan San Qian saat ini tidak diketahui. Prioritas utama kami adalah menemukannya dengan cepat. Ning Yue berdiri dengan cepat saat ini. Menemukan Han San Qian memang merupakan hal yang paling penting, tetapi Ning Yue juga ingin menggunakan masalah ini untuk sementara waktu mengatasi rasa malu dalam adegan tersebut. Wang Ximin sudah mengambil barangnya dan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Jika tidak, itu hanya akan membuat penduduk desa di sini semakin tidak nyaman. Jika bisa ditemukan, Lu Yuan dan yang lainnya seharusnya sudah menemukannya sejak lama, daripada keluar beberapa jam dan hanya membawa kembali Qin Suang. Wang Ximin menjawab dengan lembut, selain itu, saya yakin Han San Qian akan datang. Kembali dengan selamat. Jika kamu bosan menunggunya, kenapa tidak melakukan sesuatu? Nona Wang, kamu. Ning Yue sedikit tidak berdaya. Meskipun perkataan Wang Ximin memang benar, percuma saja mencari Han San Qian. Yang terpenting sekarang adalah menunggu dia kembali. Namun meski begitu, kita tidak boleh melampiaskannya pada penduduk desa. Nona Wang, karena saya dapat memberikan Anda kuncinya, saya pasti tidak akan pelit untuk mengurung Anda. Namun, saya memiliki sesuatu yang tidak jelas. Kepala desa tua itu mengerutkan kening untuk waktu yang lama dan berkata tanpa sadar. Tanyakan saja, kata Wang Ximin. Bagaimana Nona Wang tahu bahwa desa kami memiliki kunci ini? Kepala desa tua itu berkata dengan serius, mungkinkah Nona Wang pernah ke desa kami sebelumnya? Tentu saja saya belum pernah ke sini. Namun, kakek saya yang meminta saya untuk datang ke sini, dan dia memberi saya selembar kertas ini, kata Wang Ximin sambil dengan lembut melirik ke lengan kepala desa tua itu. Lengan kepala desa tua itu biasa saja, Ning Yue dan yang lainnya mengikuti pandangan mereka dan melihat bahwa itu hanyalah tangan orang tua biasa, tetapi sebenarnya tidak ada yang aneh pada lengan itu. Sebaliknya, kepala desa tua melihat sinar matahari Wang Ximin dan dengan cepat mengecilkan tangannya sedikit. Meskipun gerakannya sangat tersembunyi, namun masih terlihat oleh beberapa orang. Intuisi memberitahu Ning Yue bahwa melihat masalah ini sekarang, jelas tidak sesederhana Wang Ximin mempersulit penduduk desa. Kakekmu. Kepala desa tua itu kembali tenang dan bertanya sedikit, siapa namanya? Nama keluarga saya Wang, dan tentu saja kakek saya juga bermarga Wang, kata Wang Ximin. Kepala desa, seseorang dengan nama keluarga Wang. Lei Gong mengerutkan kening dan berkata, hanya ada sedikit tamu di desa selama beberapa dekade, dan kami tahu sebagian besar nama para pengunjung. Ada orang dengan nama keluarga Li, dan ada orang yang bermarga Zhang, tetapi tidak ada orang yang bermarga ini. Raja, mungkinkah kakeknya mengganti namanya ketika dia datang ke tempat kita? Tanya seorang lelaki tua. Kakek saya adalah orang yang sangat jujur, jadi bagaimana dia bisa mengganti namanya? Lagi pula, kakek saya sudah bertahun-tahun jarang keluar rumah, apalagi hiking di sini, kata Wang Ximin. Ini tidak mungkin, balas Lei Gong. Oke. Kepala desa tua itu melambaikan tangannya, berhentilah berdebat. Tapi kepala desa, kata Lei Gong cemas. Bahkan jika kakeknya datang ke sini, apa maksudnya? Hanya kamu, aku, dan para tetua yang tahu tentang hal-hal di desa ini, kata kepala desa tua itu dengan lembut. Begitu kepala desa tua selesai berbicara, Lei Gong dan beberapa tetua saling memandang, ini bukannya tidak masuk akal. Kecuali para kepala desa berturut-turut dan beberapa sesepuh di desa, bahkan penduduk desa pun tidak mengetahui kunci ini, apalagi orang luar. Jadi bagaimana Tuan Wang, yang berada ribuan mil jauhnya, bisa tahu? Bahkan bentuk kunci dan pola yang diwakilinya bisa langsung digambar. Oke, karena aku memberimu kuncinya, aku juga akan memberimu kuncinya. Pada saat itu, kepala desa tua itu tiba-tiba berkata dengan tegas, tapi aku khawatir kamu tidak akan berani pergi. Bab 2673, kunci ini bukan kunci itu. Kepala desa. Beberapa tetua segera memberi nasihat. Oke, tidak perlu bicara lebih banyak lagi.
Orang-orang di desa kita sudah seperti ini dari generasi ke generasi, kata kepala desa tua itu dengan serius. Meskipun apa yang diinginkan Wang Ximin sangat menyedihkan dan mengejutkan kepala desa tua, dia tidak menyalahkan orang lain selain dirinya sendiri karena menyetujuinya terlalu cepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa rahasia desa yang tidak mungkin diketahui orang lain ini akan terungkap kepada orang lain. Ajukan permintaan daftar. Karena saya berani memintanya, tidak ada yang tidak berani saya datangi, Wang Ximin pun berkata dengan tegas. Setelah mengatakan itu, dia kembali menatap Ning Yue di sampingnya. Sister Ning Yue, bisakah Anda membantu saya? Ning Yue mengerutkan kening, bertanya-tanya apa maksud Wang Ximin, katakan padaku. Saya membutuhkan sekelompok ahli untuk membantu saya, kata Wang Ximin. Ini. Ning Yue tiba-tiba mengerutkan kening, bukan karena dia tidak mau membantu, tapi karena dia benar-benar tidak tahu apakah yang dilakukan Wang Ximin itu benar atau salah. Jika kita berperang dan malah membantu para tiran untuk melakukan kejahatan, bukankah itu kesalahan besar? Saudari Ning Yue, percayalah, aku hanya ingin kamu melakukan sesuatu untuk San Qian. Ini ada hubungannya dengan San Qian dan kakekku. Aku tidak bisa menjelaskannya untuk sementara waktu. Wang Ximin melihat keraguan Ning Yue dan tiba-tiba berkata dengan cemas. Kata dengan lembut, tapi kepala desa tua dan beberapa tetua tampaknya. Mo yang menghela nafas, kami agak memaksa. Mengapa Anda tidak, Nona Wang, mempersingkat cerita ini? Kata Dao 12. Ini rahasia, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Wang Ximin menggelengkan kepalanya, tapi tolong percayalah, ini harus dilakukan, ini akan membantu San Qian. Aku bersumpah, kata Wang Ximin sambil mengangkat tangannya untuk bersumpah. Namun saat ini, Jiang Hu Bai Xiaosheng meraih tangan Wang Ximin dan melepaskannya. Tidak perlu bersumpah, aku percaya padamu. Jiang Hu Bai Xiaosheng memandang Wang Ximin dan selesai berbicara, lalu menoleh sedikit dan memandang Ning Yue dan yang lainnya, tugaskan tenaga kerja untuk Nona Wang. Bisa. Nona Wang bergabung dengan kita pada saat yang paling berbahaya. Tak perlu dikatakan lagi, dia setia kepada kota. Selain itu, keluarga Wang pasti sangat menderita demi kita. Belum lagi Nona Wang melakukannya demi Han San Qian. Bahkan jika itu adalah untuk dirinya sendiri, saya tidak akan pernah melakukannya. Saya tidak akan ragu-ragu, kata Jiang Hu Bai Xiaosheng. Han San Qian hampir tidak perlu menjelaskan situasi keluarga Wang dengan otak Bai Xiaosheng, dia sudah bisa menebak situasi umum hanya dari fakta bahwa Wang Ximin sendirian sekarang. Karena keluarga Wang menderita kemalangan seperti itu karena aliansi tersebut, Jiang Hu Bai Xiaosheng tentu saja merasa sangat berhutang budi. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia tidak mau melewatkannya. Oke. Naik ke Gunung Pedang dan turun ke penggorengan, anggap aku sebagai Mo Yang. Itu termasuk salah satu dari 12 pedangku. Hitung aku, Liu Fang, dalam pikiran. Mo Yang dan mereka bertiga berkata serempak. Karena keluarga Wang telah membayar begitu banyak untuk aliansi ini, oke. Ning Yue mengangguk, puisi. Ada. Kerahkan orang dan kuda dari berbagai pasukan yang ditempatkan. Ya, tunggu sebentar. Pada saat ini, Song Beihai berdiri, Komandan Ning Yue, apa maksudmu? Benarkah? Anggap saja istana Tianji kita sudah tidak ada lagi, Du Yisheng juga tersenyum lembut. Tapi Anda bukan dari aliansi orang misterius, dan kemungkinan besar ini masalah pribadi. Karena kita berada di kapal yang sama, tidak ada masalah resmi atau pribadi, kata Du Yisheng sambil tersenyum. Baik, Ning Yue mengangguk dan sedikit tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kalau begitu ayo pergi juga, kata Lu Yuan lembut. Mendengar Lu Yuan berbicara, Ning Yue mengerutkan kening. Istana Tianji malu menimbulkan masalah, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah pada orang seperti Lu Yuan. Tidak ada alasan lain. Lu Yuan dan gengnya bukan hanya milik kita, mereka bahkan mungkin musuh. Aku akan pergi sendiri, dan yang lain akan membantumu menjaga pintu masuk desa. Lu Yuan sepertinya melihat kekhawatiran Ning Yue, dan berkata sambil tersenyum lembut. Ning Yue dan Jiang Hu Bai Xiaosheng saling memandang dan akhirnya mengangguk. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tim elit yang terdiri dari lebih dari 20 orang yang terdiri dari Ning Yue, Zhong Beihai, Lu Yuan dan lainnya dengan cepat berkumpul. Du Yisheng, Fu Li dan yang lainnya sedang menunggu di sana bersama Han Nian dan murid lainnya. Sejujurnya, meskipun saya tidak ragu-ragu membantu Nona Wang, tapi mengapa kita tidak membuka kunci saja? Adapun banyak orangnya. Dao 12 berdiri di tengah kerumunan, bergumam dalam kebingungan. Mo yang dengan lembut menyentuhnya dengan sikunya, memberi isyarat agar dia diam dan berhenti bicara. Saat ini,
Wang Ximin menjawab, Saudara Dao, kunci ini bukan kunci itu. Kepala Desa, bisakah kita berangkat? Bab 2674 Balai Leluhur. Kepala desa tua itu tersenyum lembut, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah, sepertinya kamu mengetahui desa kami lebih baik dari yang saya kira. Oke, sekarang kamu sudah siap, ayo berangkat. Begitu kepala desa tua selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar terlebih dahulu. Di belakangnya, Lei Gong dan sekelompok lelaki tua mengikuti dari dekat. Wang Ximin mengangguk ke arah Ning Yue, dan sekelompok lebih dari 20 orang mengikutinya keluar. Sepanjang perjalanan tidak ada suara siapapun, di malam yang sunyi hanya terdengar suara langkah kaki dan nafas yang terengah-engah. Malam sangat gelap dan sunyi. Hanya sebagian kecil bulan terang di atas kepala yang terlihat. Di malam yang gelap, ada sisa-sisa cahaya yang samar, tidak mampu menerangi, namun hanya menambah sedikit keanehan pada malam itu. Melewati beberapa rumah dari tengah, rombongan sampai di sebuah rumah tak jauh dari situ. Dibandingkan dengan rumah lainnya, rumah ini jauh lebih megah dari segi spesifikasinya, tinggi dan lebarnya saja sudah beberapa kali lipat dari rumah lainnya. Bahkan rumah kepala desa terbesar pun setidaknya satu lingkaran lebih kecil dari itu. Namun meski besar, tempat ini sangat bobrok. Melihat ke atas, di bawah sinar bulan, Anda bahkan dapat melihat beberapa lubang telah menembus atap, hanya menyisakan sisa-sisa dan 4 dinding terisolasi yang nyaris tidak menopang struktur utama. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rumah seperti ini dalam kondisi bobrok. Aula leluhur. Ning Yue sedikit mengernyit, melihat plakat yang tergantung secara diagonal di pintu rumah besar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Mendengar suara Ning Yue, Mo Yang dan yang lainnya hanya bisa mengangkat kepala sedikit, dan bingung sejenak. Apakah ini aula leluhur di desa? Dao 12 mengerutkan kening. Kepala desa tua itu berhenti sebentar dan berkata, tepat sekali. Sial. Kamu bilang itu desa yang benar dan kupikir itu kumuh, tapi itu masih aula leluhur. Dao 12 berbicara langsung, mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya secara langsung tanpa menyembunyikan apapun. Mo Yang dengan cepat mendorong pria itu dengan lengannya dan menatap dari sudut matanya, berhenti bicara omong kosong. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dao 12 bergumam dengan sedih. Secara umum, jika di desa tidak ada balai leluhur, tidak perlu banyak bicara. Namun jika ada balai khusus leluhur, setidaknya berarti desa tersebut memiliki rasa hormat terhadap leluhur. Namun dalam kasus ini, betapapun miskinnya desa tersebut, seringkali mereka tidak memperlakukan balai leluhur dengan buruk. Meski tidak megah, setidaknya terang dan terang, tapi lebih baik di sini. Sial, sebenarnya tidak ada apa-apa. Bahkan lebih nakal, berantakan dan kotor. Belum lagi Dao 12 tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, bahkan Mo Yang sendiri tidak bisa berkata-kata di dalam hati. Masuk, kata kepala desa tua itu dengan lembut dan memimpin untuk masuk. Dengan pintu kayu tua yang berderit malas, seluruh aula leluhur terbuka sepenuhnya. Gumpalan debu memenuhi udara seperti asap tua, membuat banyak orang tersedak dan menutupi hidung mereka untuk menghirup udara, merasa sangat tidak nyaman. Rumahnya compang camping, dengan sarang laba-laba di mana-mana, dan rumput liar ditumbuhi tanah, bercampur dengan beberapa kayu lapuk dan ubin pecah. Jika Anda mengatakan tidak ada yang masuk dalam 10 tahun, Anda tidak akan pernah ragu. Tempat ini, bahkan Ning Yue, yang lebih pendiam dan pendiam, sedikit mengernyit saat ini. Bau apek hampir mencapai titik menyengat. Altar pusat yang awalnya berisi tablet spiritual seluruhnya ditutupi dengan jaring laba-laba, dan beberapa tablet spiritual yang membusuk tergeletak di sana secara sembarangan. Kepala desa tua itu berhenti perlahan, dan beberapa lelaki tua memisahkan kedua bukunya pada waktu yang tepat. Tempatnya sudah tercapai, dan kuncinya ada di sini. Namun, saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda benar-benar ingin memastikannya? Sial, apakah tempat ini sepertinya memiliki kunci? Kamu hanyalah sebuah gembok. Nilai kunci itu mungkin lebih besar dari rumah ini, Dao 12 bergumam dengan suara rendah. Bagaimana bisa tidak bisa dikunci setelah mengambil kuncinya? Kata Wang Ximin dengan tenang. Baik, kepala desa tua itu mengangguk, lalu menatap Lei Gong dan yang lainnya. Lei Gong merespons sedikit dan mundur ke dinding di sekitar aula leluhur, lalu mereka masing-masing berjongkok membelakangi semua orang, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang kamu sudah mengambil keputusan, ayo pergi, kata kepala desa tua itu dengan lembut, lalu menutup matanya sedikit. Detik berikutnya. Ledakan. Seluruh aula leluhur tiba-tiba mulai bergoyang dengan ganas, tanah tiba-tiba berguncang, dan bagian tengahnya perlahan retak.
Bab 2675 Gua Misterius. Di tengah celah, sebuah tangga turun perlahan muncul di depan semua orang. Ketika pasir dan batu di sekitarnya berjatuhan, balai leluhur kembali ke tampilan aslinya. Di tengah balai leluhur, sebuah tangga selebar sekitar 2 meter dan tanpa dasar menyebar hingga ke kedalaman tanah. Sebuah tangga gelap tanpa dasar akhir tiba-tiba ada di sana. Sial, ini tangga bawah tanah. Aku mengerti. Tidak heran rumah ini dalam kondisi yang buruk. Menurutku pasti mengejutkan ketika kamu keluar dari tangga ini seperti ini, kan? Kata Dao 12 dengan isyarat terkejut. Mo yang melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Meskipun apa yang dikatakan Dao 12 memang masuk akal, dia sudah mengamati sekeliling. Kecuali pasir dan batu yang jatuh karena getaran tadi, yang menyebabkan jejak baru di beberapa tempat, sebagian besar jejaknya sudah sangat tua, dan rasanya sangat alami. Tentunya hal ini bukan disebabkan oleh mekanisme bawah tanah yang dinyalakan dalam waktu yang lama, namun nyatanya memang dalam keadaan rusak. Menurutku itu hanya sekedar menyebarkan kecurigaan. Balai leluhur sengaja didirikan agar orang luar mengira ini intinya. Mengatakan yang sebenarnya, tetapi mudah untuk menemukan kebohongan. Tetapi jika itu benar atau salah, itu yang paling sulit untuk diketahui. Ini juga artinya di sini. Ning Yue berkata dengan lembut. Mendengar ini, Mo yang mengangguk setuju. Memikat harimau ke dalam lubang, lalu memperlihatkan hamparan tulang mati, melonggarkan kewaspadaan musuh, sebenarnya adalah kebohongan, dan tempat paling berbahaya sebenarnya adalah tempat teraman. Kepala desa tua itu memandang Ning Yue dengan aneh dan tidak berkata apa-apa lagi, dia mengambil beberapa langkah ke sisi tangga dan melirik ke semua orang, tolong. Wang Ximin memimpin dan berjalan menuju tangga terlebih dahulu, yang lain tidak berani mengabaikan dan mengikuti satu demi satu. Sekelompok orang, saat tangga semakin dalam ke bawah tanah, cahaya di sekitarnya menjadi semakin gelap. Kepala desa tua bertepuk tangan dengan lembut, dan tiba-tiba, anglo di dinding di kedua sisi koridor tiba-tiba menyalakan api kecil. Seluruh tangga menuju ke bawah tanah redup. Sekilas, Anda tidak bisa melihat bagian bawahnya. Tangga ini memiliki 9.999 anak tangga, kata kepala desa tua itu lembut dengan wajah tanpa ekspresi, seolah dia bisa melihat keraguan sekelompok orang. Berdasarkan lebar dan tinggi lantai, artinya tangga dari tanah ke tanah lebih dari 700 meter. Wang Ximin mengerutkan kening. Kepala desa tua itu mengangguk. Sial, begitu dalam. Dao 12 tidak bisa menahan nafas ketika mendengarnya. Turun. Bukan lagi omong kosong. Sekelompok orang mau tidak mau mempercepat langkah mereka saat ada cahaya, turun selangkah demi selangkah. Saat kami berjalan lebih jauh, gema langkah kaki semakin keras, bahkan beberapa orang merasa gema tersebut bercampur dengan semburan suara-suara aneh. Sepertinya anak-anak tertawa, seperti wanita menangis, seperti orang yang berbisik-bisik, dan seperti orang yang menutup mulutnya. Namun selama orang-orang berhenti sejenak, segala sesuatunya seakan berhenti tiba-tiba. Mungkinkah itu hanya ilusi? Dengan perasaan tidak enak, sekelompok orang masuk lebih dalam. Setelah sekitar puluhan menit, ketika tangga terakhir selesai, kaki pria berat itu mendarat di tanah. Kami di sini, gumam kepala desa tua. Begitu dia selesai berbicara, api di dinding di kedua sisi menyala lagi. Namun, tidak lagi hanya dua sisinya, tapi termasuk bagian depan dan dalam, 8 baskom api besar langsung terbakar. Cahaya kuning tiba-tiba menerangi seluruh ruangan. Ada dinding tanah tebal di kedua sisinya. Hanya di depan, 2 pintu perak megah muncul di depan mata semua orang. Yang cocok dengan mereka adalah binatang batu di samping 2 pintu, yang terlihat seperti harimau, singa, unicorn, dan macan tutul liar, tetapi tampaknya bukan keduanya. Mereka membuka mulut dan meraung dengan darah. Di tengah kedua pintu, pelat kunci perak besar menghubungkan kedua pintu, dan di tengah kunci, terdapat lubang kunci besar, yang sangat mengesankan. Apakah ini kuncinya? Bab 2676 mengejutkan dunia. Tepat sekali. Kepala desa tua itu mengangguk, 2 pintu besi dan perak, hidup dan mati ditentukan oleh individu. Antara binatang di langit dan bumi, hidup dan mati saja tidak cukup, Lei Gong juga menyetujui dengan lembut. Sekelompok orang saling memandang. Belum lagi perkataan kedua lelaki tua ini agak perseptif, 2 pintu besi dan perak saja begitu kuat sehingga selalu memberikan perasaan yang sangat menyedihkan. Ini bukan kunci, tapi jelas ini adalah istana bawah tanah. Di sebuah desa kecil, hampir semua rumahnya sangat sederhana dan sederhana, namun siapa sangka akan ada istana bawah tanah sebesar itu yang terletak di bawah tanah.
Hingga saat ini, Ning Yue mungkin sudah mulai memahami mengapa Wang Ximin harus memilih beberapa pemain elit ketika datang ke sini. Wang Ximin tidak berkata apa-apa lagi, mengambil kunci di tangannya, mengambil beberapa langkah perlahan, dan berjalan ke gerbang perak. Nak, begitu gerbang perak terbuka, hidup atau mati tidak terserah padamu. Apakah kamu benar-benar yakin? Tanya kepala desa tua itu akhirnya. Wang Ximin tampak terkejut dan berhenti sebentar. Faktanya, secara alami tidak mungkin untuk mengatakan bahwa saya tidak takut. Gerbang perak tinggi dan dalam, dan kedua binatang itu ganas. Ini jelas bukan tempat yang diberkati. Jika Anda masuk jauh ke dalam, bahayanya sulit dibedakan. Namun, ketika Fujia dan 4 raja jahat datang untuk membunuhnya, inilah penjelasan terakhir yang diberikan kakek pada dirinya sendiri. Jika kamu ditakdirkan, carilah orang dengan segel ganda biru dan putih di lengannya, lalu tanyakan padanya apa yang ada di kertas. Benda di dalamnya akan sangat membantu Han San Qian. Jika Han San Qian adalah seekor naga, ini mungkin sisik naganya. Jika dia adalah seekor harimau, ini mungkin adalah sayap harimau terbangnya yang mengaum di masa depan. Kepala desa tua adalah laki-laki dengan segel biru putih, meskipun di mata orang luar, tangan kepala desa tua itu sama seperti orang biasa. Tapi kakekku menggunakan benda khusus untuk membuka matanya jauh sebelum berpisah. Setelah Wang Ximin mengetahuinya, dia memikirkan hal-hal di kertas yang diceritakan kakeknya kepadanya. Oleh karena itu, dia sengaja membuat masalah dan bertaruh dengan kepala desa tua untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Mungkin, di mata orang lain, dia agak susah diatur dan keras kepala. Namun hal ini tidak menyangkal kecerdasan dan kecerdasannya. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Satu-satunya perubahan adalah dia awalnya ingin menunggu sampai Han San Qian kembali untuk memintanya, karena kakeknya berkata bahwa yang terbaik adalah meminta Han San Qian menemaninya setelah mendapatkan barang itu, jika tidak, hidupnya akan tergantung pada seutas benang dan dia akan memiliki jalan keluar yang sempit. Namun masalahnya, keberadaan Han San Qian kini tidak diketahui. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu, dan dia takut jika terlalu lama, kebaikan penduduk desa terhadapnya karena membunuh monster pasir kuning itu akan memudar seiring berjalannya waktu. Bahkan jika ada taruhan pada saat itu, tidak orang akan tahu seberapa baik hal itu akan dipenuhi. Sampai jumpa lagi. Kedua, jika hilangnya Han San Qian karena bahaya, mendapatkan apa yang kakek katakan dapat membantu Han San Qian, dan jika Han San Qian ditemukan, setidaknya dapat membantunya keluar dari masalah. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mendapatkan barangnya kembali. Tapi seperti orang lain, dia tidak tahu apa-apa tentang gerbang perak di depannya, dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui juga mengejutkannya. Kakek, lindungi aku. Wei Wei berdoa dalam hatinya, dan Wang Ximin berjalan ke pintu perak dalam beberapa langkah, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan memasukkan kunci di tangannya ke pintu. Semuanya jahat. Kepala desa tua itu menghela nafas tak berdaya, menggelengkan kepalanya, mengangguk kepada Lei Gong dan yang lainnya, berbalik, menaiki tangga, dan pergi. Hampir di saat yang sama, Ning Yue juga melambaikan satu tangannya, dan lebih dari 20 orang segera berpencar di kedua sisi, menjaga kewaspadaan setiap saat. Klik. Saat Wang Ximin memutar tangannya, kuncinya bergerak, menyebabkan suara roda gigi berputar di dalam kunci. Ledakan. Setelah itu, terdengar suara nyaring dan kunci terbuka sepenuhnya. Wang Ximin menahan napas dan menatap pintu perak di depannya dengan tenang. Ledakan. Pintu perak tiba-tiba bergetar sedikit dan perlahan terbuka ke dalam. Buka, buka. Dao 12 tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur dan berteriak dengan gugup. Setiap orang segera mengambil senjatanya atau menyalurkan energinya, selalu bersiap menghadapi hal-hal aneh yang akan keluar darinya. Namun, saat pintu batu terus terbuka, tidak hanya tidak ada monster yang keluar dari dalam, tetapi juga menjadi sangat sunyi. Melalui celah pintu yang semakin lebar, mata semua orang semakin lebar. Sampai pintu batu terbuka sepenuhnya, sekelompok orang menatapku dan aku melihatmu. Mereka berdua sangat terkejut dan pada saat yang sama sangat terkejut satu sama lain, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini, kenapa jadi seperti ini? Ya ampun. Semua orang tercengang, seperti ayam, semuanya tercengang. Bab 2677 Makam Ilahi Bawah Tanah. Saat pintu batu terbuka, api di dinding bagian dalam juga ikut berkobar. Di bawah api, tidak ada binatang atau burung di dalam pintu, apalagi roh jahat. Ruang bawah tanah yang membuat orang meragukan kehidupannya. Tingginya puluhan meter dan luas lebih dari selusin lapangan sepak bola,
seperti istana bawah tanah yang besar, megah dan megah. Di dalam ruang, meskipun tidak ada dinding batu giok yang tinggi atau balok batu giok yang mengkilap, namun sepenuhnya mandiri, seperti istana raksasa. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah ada banyak patung batu di aula besar. Patung batu ini hadir dalam berbagai bentuk dan pose. Ada 2 atau 2 orang yang berlutut untuk bermain catur, atau 3 atau 5 orang yang menonton. Ada pedagang kaki 5 yang memegang dagangannya sambil berteriak keras, dan ada juga tentara yang membawa senjata memimpin patroli, yang terlihat sangat megah. Orangnya bermacam-macam, kalau dilihat-lihat, jumlahnya bukan 100.000, tapi puluhan ribu. Meski jalanan, rumah-rumah, bahkan kesibukan kota tidak dipisahkan oleh bangunan, namun aksi berbagai figur batu tersebut telah ditata dengan jelas dan menyeluruh. Untuk menyimpulkan dunia manusia batu dalam satu kalimat, tidak berlebihan sama sekali. Ini, Mo yang tercengang, ini hanyalah dunia bawah tanah. Meskipun itu adalah patung batu, pengerjaannya sangat indah, sehingga ekspresi wajahnya sangat realistis dan hidup, Ning Yue juga berkata dengan takjub. Orang-orang, penjaga, kuli, intelektual, dan bahkan penyanyi. Jianghu Bai Xiaosheng memandangi berbagai patung batu, ini jelas merupakan mausolem kekaisaran. Makam kaisar. Mo yang sedikit mengernyit, apakah itu seperti makam kaisar Qin di bumi? Di tengah keterkejutannya, Wang Ximin sudah mengangkat kakinya dan langsung melangkah masuk. Mereka saling memandang dan segera mengikuti. Saat semua orang masuk, terdengar suara keras dan kedua pintu perak tertutup rapat. Dao 12 dengan cepat ingin kembali dan membuka pintu perak, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, pintu perak itu tetap tidak bergerak. Oke, apalagi mekanismenya, pintu peraknya saja beratnya setidaknya 1000 ton. Bagaimana bisa dibuka dengan kekerasan? Teriak Mo yang pelan. Brengsek, bagaimana kita bisa keluar? Bisakah kita tinggal di sini selamanya? Dao 12 meludahi Yinmen dan mengutuk. Seharusnya ada jalan keluar lain. Ning Yue melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Nona Wang, apa yang kamu cari? Mengapa mereka akan membawa kita ke tempat ini? Lu Yuan bertanya dengan ragu. Hei, kalau kamu melihat tempat ini, sepertinya mausolem bawah tanah. Jelas sekali, kamu menggali kuburan untuk mendapatkan harta karun, kata Zhong Beihai sambil tersenyum. Dapatkan harta karun. Jianghu Bai Xiaosheng jelas tidak mempercayainya. Keluarga Wang memiliki bisnis yang hebat. Meskipun tidak dianggap sebagai keluarga kaya, setidaknya mereka adalah salah satu keluarga terkaya di kota Tianhu. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk menghargai uang. Di dunia ini begitu tinggi. Tapi, apa yang bisa ditemukan di antara sekelompok manusia batu? Aku juga tidak tahu, Wang Ximin menggelengkan kepalanya dengan depresi. Dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan manusia batu ini. Apakah mungkin untuk membangkitkan mereka dan menjadi pengawal Han San Qian? Jika ini bisa disebut menambahkan sayap pada harimau, tubuh Han San Qian saat ini telah menjelma menjadi landak dengan berbagai sayap. Ayo masuk ke dalam. Setelah Wang Ximin mengatakan itu, dia memimpin semua orang menuju manusia batu itu. Sekelompok orang segera tiba di antara patung-patung batu itu. Beberapa orang menyentuh patung batu itu dengan tangan mereka. Batu itu keras dan halus. Sekilas pasti itu bukan batu biasa. Saya benar-benar tidak mengerti. Ada begitu banyak patung batu yang terkubur di bawah tanah di desa ini, dan setiap batu pada pandangan pertama sangat istimewa dan sangat mahal. Namun, penduduk desa tinggal di gubuk tanah dan gubuk jerami, yang sangat sederhana. Zhong Beihai berkata dengan depresi. Mungkin, mereka menghabiskan seluruh uangnya untuk membangun patung batu ini, jadi mereka hanya bisa mengasihani diri sendiri, kata Dao 12. Lihat. Tiba-tiba, pada saat ini, Jianghu Bai Xiaosheng di samping tiba-tiba mengerutkan kening, dan ke arah jarinya, tumpukan patung batu yang lebih padat muncul di sana. Berbeda dengan patung batu di luar, patung batu ini jelas memiliki dekorasi yang jauh lebih mewah, tidak hanya memiliki tombak di tangannya, tetapi juga perisai dan baju besi emas. Di samping patung batu lapis baja emas tersebut terdapat kuda, gajah terbang, kereta panjang, dan senjata pendek. Itu. Sekelompok orang saling memandang dan berlari dengan cepat. Ketika semua orang berlari di depan sekelompok manusia batu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan momentum pembentukan manusia batu. Ada ratusan dan ribuan tentara emas, dan ada trailer 8 kuda di tengahnya. Satu orang di dalam kendaraan itu melambaikan jarinya di depannya, terlihat sangat mendominasi. Lalu, penampakan orang itu. Tiba-tiba,
Seseorang menunjuk ke arah orang di kereta dengan sangat terkejut, dan dia tertegun sejenak. Bab 2678 Manusia Batu yang Aneh. Ketika semua orang mencari suaranya, mereka tertegun sejenak. Meskipun pria di dalam gerbong itu menunjuk jauh, seolah melambai ke depan pasukan, penampilannya sungguh aneh. Meski berwajah manusia, namun yang aneh adalah ia memiliki telinga yang besar, mata yang tajam seperti dua pilar, mulut yang besar, dan hidung yang mancung. Seperti apa ini? Dao 12 tertegun. Ini benar-benar aneh. Tidak peduli ras manusia atau ras iblis, aku belum pernah melihat orang dengan penampilan seperti itu. Ning Yue mengerutkan kening. Jiang Hu Baik Xiao Sheng juga mengangguk, saya telah melihat banyak orang aneh dan orang aneh, tapi penampilan seperti ini. Jiang Hu Baik Xiao Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Zhong Beihai, Lu Yuan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Lihat ke sana. Tiba-tiba, Wang Ximin berteriak dan menunjuk ke kejauhan. Mengikuti pandangannya, di bagian paling dalam dari seluruh aula bawah tanah, ada sebuah ruangan kecil yang tampak seperti kuil. Sangat tidak mencolok sehingga jika beberapa orang tidak berjalan ke sini, mereka tidak mungkin menemukan keberadaannya. Di samping candi masih berdiri dua sosok batu, laki-laki dan perempuan, pakaian mereka diukir indah, dan keduanya tersenyum. Ada manusia batu duduk di ruangan itu. Mo yang berkata dengan cemas. Sepertinya dia adalah manusia batu wanita. Dao 12 juga berkata dengan cemas. Pergi dan lihatlah, kata Wang Ximin mendesak, mungkin itu adalah harta karun yang sebenarnya di sini, dan itu juga yang diminta kakeknya untuk diambil. Sekelompok orang dengan cepat melewati manusia batu lapis baja emas dan berjalan menuju rumah batu kecil di sana. Di tengah perjalanan, Mo yang hanya bisa mengerutkan kening, kamu. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Dao 12 menggaruk kepala dan telinganya, merasa sedikit tidak nyaman, sepertinya seseorang sedang menatap kita. Ning Yue juga mengangguk, tetapi ketika dia melihat sekeliling, hanya ada sosok batu yang padat, belum lagi ada orang yang menatap mereka, tidak ada jejak orang yang hidup. Aneh. Mo yang menyentuh kepalanya dengan depresi, merasa sedikit bingung. Jangan terlalu banyak berpikir. Wang Ximin memperingatkan dan mempercepat langkahnya. Kelompok itu mengangguk dan mempercepat, dengan cepat menuju ke rumah batu. Namun, yang tidak diketahui siapapun adalah saat ini tidak hanya ada orang yang menatap mereka, malah sebaliknya, malah banyak orang. Semakin dekat, dan penampakan rumah batu kecil itu menjadi semakin jelas. Anda tidak hanya dapat melihat detail anak emas di luar rumah batu, tetapi wanita yang duduk di dalam rumah batu juga menjadi semakin jelas. Dia duduk di sana dengan tenang, sangat bermartabat, dengan tangan sedikit bertumpu pada lutut, sangat santai. Meskipun dia adalah sosok batu, samar-samar kamu bisa melihat pakaian giok emas yang dia kenakan, bersinar di bawah cahaya api baskom. Itu adalah, ya Tuhan, pakaian di patung batu itu sungguh mempesona, bukan? Sekelompok orang tercengang dan kulit kepala mereka mati rasa. Apakah ini harta karun legendaris? Wang Ximin mengerutkan kening, apakah ini gaun giok dengan benang emas di depannya yang diminta kakek untuk dicarinya? Walaupun memang unik dan pengerjaannya sangat bagus, sekilas sungguh luar biasa. Tapi seperti yang dikatakan orang lain, keluarga Wang bukanlah keluarga kaya, tapi juga kuat secara finansial. Meski pakaian giok emas di hadapannya langka dan mahal, dengan kekayaan keluarga Wang, mudah untuk menghasilkan ribuan. Jadi buat apa repot-repot ke sana? Kemari. Segalanya tampaknya tidak sesederhana kelihatannya, dan gaun giok emas ini jelas bukan yang Anda cari. Berdengung. Tiba-tiba, saat semua orang mendekati rumah batu dan hendak tiba, suara gemuruh aneh tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Semua orang merasa gendang telinganya sakit dan sesak serta kepala pusing, mau tak mau mereka menutup telinga dan memeluk kepala. Suaranya sangat pendek, hanya berlangsung sesaat, lalu suara itu menghilang seketika. Semua orang berhenti merasa tidak nyaman dan perlahan melepaskan tangan mereka. Tetapi ketika mereka mengangkat mata, mereka semua terkejut dan tampak seperti ayam mati. Suatu saat mereka kembali ke pintu, di depan mereka ada yang sedang bermain catur, ada yang tertawa dan menonton, ada yang berjualan sayur mayur dan berteriak-teriak, dan ada juga tentara yang berpatroli dalam formasi. Pemandangan ini sepertinya familiar, kecuali sebelumnya dia adalah manusia batu, tapi sekarang, dia adalah manusia yang hidup. Bab 2679, Perubahan Mengejutkan di Gua. Ini. Apa yang terjadi?
Apakah kita kembali ke tempat semula? Halusinasi. Ilusi, itu pasti ilusi. Mo Yang, pukul aku. Dao 12 berteriak mendesak. Bentak. Mo Yang menamparnya dengan punggung tangannya, menyebabkan Dao 12 langsung pusing. Namun, tidak ada yang merasa kasihan padanya. Sebaliknya, semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, menunggu jawabannya. Kamu tidak bisa bersikap lembut. Sialan. Dao 12 mengutuk dengan mendesak, dan sebagian besar wajahnya merah dan bengkak karena ditampar oleh Mo Yang. Sakit, jadi itu bukan ilusi. Mo Yang mengerutkan kening. Tidak mungkin. Ning Yue menatap matanya dengan erat. Sosok batu itu jelas merupakan fakta yang tak terbantahkan, namun kini semuanya hidup, bagaimana mungkin itu bukan halusinasi? Aku tidak percaya, teriak Wang Ximin pelan, menghunus pedangnya, dan berjalan lagi. Semuanya segera mengikuti. Yang membuat semua orang bingung adalah ketika sekelompok orang masuk ke dalamnya, orang yang hidup itu sepertinya tidak memperhatikan mereka dan tidak bereaksi sama sekali. Semua orang sibuk dengan apa yang mereka lakukan. Meskipun mereka ragu, mereka tidak ingin menyinggung siapapun, jadi orang tentu tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Melewati kerumunan, kami melewati formasi tentara lapis baja emas lagi. Mereka hampir sama dengan orang di luar. Para prajurit sedang berlatih, tetapi komandan di kereta tidak bergerak. Lewat sini, sekelompok orang menuju ke rumah batu itu lagi. Berdengung. Saat suara tidak menyenangkan itu terdengar lagi, semua orang menutup telinga dan melihat ke atas lagi. Ya Tuhan, kita kembali ke tempat semula. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang secara kolektif terkejut, hanya dalam sekejap, mereka tiba-tiba kembali dari jarak yang membutuhkan hampir 10 menit berjalan kaki. Sepertinya ada kekuatan yang menghentikan kita dan tidak membiarkan kita mendekat. Ning Yue mengerutkan kening. Kekuatan. Apakah kamu berbicara tentang suara aneh itu? Jianghu Bai Xiaosheng bertanya dengan aneh. Suara itu sangat aneh, saya tidak tahu dari mana asalnya, Mo Yang juga berkata dengan aneh. Semakin Anda menghentikan saya, semakin berarti ada sesuatu yang aneh di kabin itu. Wang Ximin mengertakkan gigi dan berkata, ini sebenarnya memperkuat tekad saya untuk pergi ke sana. Ini pasti tidak akan berhasil seperti yang kita lakukan sekarang. Saya punya cara, kata Ning Yue. Kemudian, menurut ide Ning Yue, kelompok yang terdiri dari 21 orang itu dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 orang, berjumlah 7 kelompok dan berbaris di depan dan belakang. Ketika mereka muncul kembali di samping formasi batu lapis baja emas, sekelompok orang berhenti. Kami akan maju dalam 7 tahap, dan saya akan berada di akhir. Ning Yue mengangguk kepada Wang Ximin. Wang Ximin menanggapi dengan ringan dan melirik ke arah Mo Yang dan Dao 12 di sampingnya. Detik berikutnya, mereka bertiga bergegas menuju rumah batu kecil tanpa ragu-ragu. Berdengung. Ketika suara aneh terdengar, Ning Yue melihat dengan matanya sendiri bahwa ketiga orang Wang Ximin yang berlari ke tengah berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Apakah kamu menemukan sumber suara aneh ini? Ning Yue bertanya. Zhong Beihai menggelengkan kepalanya sesuai instruksi Ning Yue. Ketika kelompok tim pertama lewat, mereka segera melihat sekeliling untuk mencari dari mana suara aneh itu berasal. Tapi kecuali Ning Yue, 13 orang dan 13 pasang mata lainnya masih tidak tahu dari mana suara itu berasal. Tidak masalah, tim kedua, kata Ning Yue dingin. Lu Yuan dan 3 lainnya mengangguk satu sama lain dan bergegas ke sana lagi. Kemudian tim ketiga, tim keempat, tim kelima. Hingga hanya tersisa tim Ning Yue dan Zhong Beihai. Masih tidak ada yang ditemukan. Suara muncul dari udara tipis dan menghilang dari udara tipis, tanpa meninggalkan jejak. Ning Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan melihat sekeliling dengan depresi. Tiba-tiba, dia melirik orang yang tampak aneh di kereta. Aneh. Ning Yue tiba-tiba mengerutkan kening. Dia selalu merasa dia aneh, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Ning Yue, sudah hampir waktunya kita berangkat. Zhong Beihai tiba-tiba menyela pikiran Ning Yue. Ning Yue mengangguk dan berjalan dengan pikiran berat, lalu saat dengungan terdengar lagi, mereka kembali ke tempat semula. Melihat Ning Yue dan yang lainnya muncul kembali di tempat, ekspresi semua orang tidak tampan, tetapi pada saat ini, Ning Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan terkejut, itu adalah manusia batu dengan mata vertikal. Bab 2680 Arai Aneh. Manusia batu bermata. Itu benar, itu adalah komandan kereta kuda perang. Ning Yue mengerutkan kening. Sepanjang seluruh proses, meskipun suaranya tidak ditemukan, Ning Yue terkejut menemukan tempat yang berbeda. Setelah semua manusia batu berubah menjadi manusia,
mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, tetapi hanya manusia batu dengan mata vertikal yang tetap tidak bergerak selama proses berlangsung. Ning Yue selalu merasa ada yang aneh, tapi baru pada akhirnya dia tiba-tiba menyadari bahwa yang aneh itu sebenarnya adalah pria ini, bukan? Begitu Ning Yue mengatakan itu, sepertinya aku benar-benar ingat bahwa manusia batu dengan mata vertikal itu agak aneh. Mo yang juga merefleksikannya ketika dia menyentuh kepalanya. Mungkinkah suara itu berasal dari orang itu? Dao 12 bertanya tanpa daya. Seperti kata pepatah, tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu. Tidak peduli apakah suara itu datang darinya atau tidak, singkatnya, biarkan dia yang pertama diserang, kata Wang Ximin dingin. Sekelompok orang tiba-tiba mengangguk, dan detik berikutnya, terlepas dari siapa yang melakukannya, 21 orang dengan cepat bergegas menuju manusia batu lapis baja emas itu lagi. Tak lama kemudian, sekelompok orang tiba. 20 pasang mata semuanya menatap manusia batu dengan mata vertikal di kereta, dan mereka semua siap menunggu. Para penjaga lapis baja emas bergerak serempak, seragam seperti saat berlatih, menusukkan tombak mereka, berdiri tegak di atas pinggang dan kuda mereka, menunjukkan kekuatan yang besar. Di atas gerbong, manusia batu dengan mata vertikal masih sedikit mengangkat tangannya, menunjuk jauh ke depan, seperti seorang jenderal yang memimpin ribuan pasukan, dengan penampilan yang megah. Meskipun mereka tampaknya tidak dapat melihat kita, jika kita menyentuh mereka, apakah akan berakibat lebih buruk? Jiang Hu Baik Xiao Sheng bertanya. Kita harus bergerak meskipun kita tidak bergerak, kalau tidak kita akan selalu terjebak di sini. Ning Yue menggelengkan kepalanya. Lu Yuan, Zhong Beihai dan aku akan menyerang bersama, dan yang lainnya akan bertanggung jawab di kiri, kanan, dan belakang, perintah Ning Yue, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba mulai mengalir ke tangannya. Ya, semua orang menerima pesanan. Unggul. Begitu dia selesai berbicara, Ning Yue, Lu Yuan, dan Zhong Beihai memimpin dan terbang langsung menuju manusia batu bermata vertikal dalam bentuk segitiga. 18 orang lainnya dibagi menjadi 6 tim, dengan 4 tim terbang ke kiri dan benar, dan 2 tim terbang dari belakang. Dekat, dekat, semakin dekat. Namun manusia batu dengan mata vertikal masih mempertahankan postur tetap, tidak bergerak. Mungkinkah kamu salah menebak? Ning Yue mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. 2 orang yang bepergian bersamanya, Lu Yuan dan Zhong Beihai, sejenak juga sedikit bingung, mungkinkah tebakan mereka salah? Melindungi. Tiba-tiba, ketika ujung pedang ketiga pria itu berjarak kurang dari setengah meter dari manusia batu bermata vertikal, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meminumnya, dan sosoknya langsung berubah menjadi bayangan. Minum. Hampir di saat yang sama, semua penjaga lapis baja emas tiba-tiba berteriak dengan marah, berbalik, dan mengarahkan tombak mereka ke semua orang. Seperti yang diharapkan, ayolah. Ning Yue berteriak mendesak, mengayunkan pedang panjang di tangannya, mengubah arah, dan menuju ke arah di mana manusia batu itu mundur. Zhong Beihai dan Lu Yuan juga menunjukkan momentum yang besar, memotong jalan kiri dan kanan manusia batu itu. Sombong. Pria batu bermata vertikal itu meraung dengan marah. Sementara sosoknya terus mundur, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari matanya, langsung mengenai Ning Yue di tengah. Kijin. Ning Yue diberkati dengan pedang giok panjang, menghadap cahaya keemasan tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, manusia batu dengan mata vertikal mengangkat kepalanya sedikit, dan tentara di samping tiba-tiba menyerang. 8 kuda yang menarik kereta juga meraung dan bergegas ke arahnya secara tiba-tiba. Semburan energi di tangan Zhong Beihai langsung menopang penghalang untuk melawan kereta 8 kuda itu. Lu Yuan juga menggunakan kekuatannya untuk menghadapi tentara yang menyerangnya. 18 orang yang tersisa sedang berhadapan dengan musuh di depan mereka. Mereka hanya bersiap untuk itu. Meskipun jumlah orangnya sedikit, ke-21 orang itu menyerang dan bertahan, membentuk sebuah formasi. Menghadapi serangan diam-diam lawan dan jumlah orang yang banyak, mereka berimbang untuk sementara waktu. Ledakan. Tetapi pada saat ini, ada suara gemuruh di garis depan tengah, dan Ning Yue memegang pedang panjang dan bertemu dengan cahaya keemasan dari mata manusia batu dengan mata vertikal. Tiba-tiba meledak, Ning Yue jatuh dari udara, berlutut sedikit, menutupi dadanya dengan tangannya, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Manusia batu dengan mata vertikal juga menstabilkan sosoknya, berdiri di tanah, dan sedikit terguncang. Berdengung. Sebuah tongkat kerajaan segera muncul di tangannya, menopang tubuhnya dengan mantap sambil mengguncang tanah. Ketika semua orang mendengar suara mendengung,
Tanpa sadar mereka bergegas untuk melakukan sesuatu, dan buru-buru menutup telinga mereka dengan tangan. Tetapi begitu mereka menutup telinga, sekelompok orang terkejut karena suara keras itu tidak muncul. Sebaliknya, yang muncul hanyalah gelombang raungan yang mengejutkan dan langkah kaki yang sangat keras. Semua orang melihat ke belakang dengan kaget.